Jadi bila mana kita melihat sesuatu daripada alam semesta ini, lalu kita ingat bahwa alam semesta ini ditampakkan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nur, berarti kita punya mata hati yang tajam, mata hati yang sempurna, mata hati yang bagus, dan termasuk orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita kedatangan satu rezeki alam semesta, termasuk bagian alam. Kita kedatangan rezeki, yang memberi kita rezeki ini adalah Fulan bin Fulan. Kita terima rezeki itu, kita melihat rezeki ini yang menyampaikan kepadaku adalah Fulan bin Fulan, tapi Fulan bin Fulan ini adalah sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ngarannya tembus pandangan mata hati kita. Bila kita menerima bantuan atau apapun dari si Fulan, kita anggap ini memang dari si Fulan dan kita lupa bahwa itu dari Allah, nah ini nang buta mata hati. Itu masalah nikmat. Demikian pula halnya masalah musibah. Musibah, dengan sebab si Fulan kita dapat musibah. Bila kita melihat bahwa si Fulan itu hanya merupakan sebab, tapi yang sebenarnya menampakkan adanya musibah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tembus pandangan mata hati kita. Nah, ini maksudnya daripada pemahaman nama Allah An-Nur. Dia maha tampak dan dialah yang menampakkan bagi yang lainnya. Wa man ra'al kauna zahira wa lam yaral mudhhir faqad ihtajabat basiratuhu bil kaun. Barang siapa melihat ini alam, nang apakah? Barang siapa melihat ini alam tampak, jelas, dan dia tidak melihat yang menampakkannya. Dia kadang melihat yang menampakkannya, dia kadang melihat yang berada di balik belakangnya. Faqad ihtajabat basiratuhu bil kaun, berarti terdinding mata hatinya dengan alam semesta itu. Terdinding mata hatinya dengan alam semesta itu. Kalau kita dapat musibah karena si Fulan, habis-habisan kita meniwas memarahi kepada si Fulan, lupa bahwa si Fulan ini adalah tidak mempunyai daya upaya dan dia itu ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mengantarkan nikmat kepada kita, kita habis-habisan berterima kasih kepada Fulan, lupa kepada Allah. Nah, ini ngarannya terdinding mata hatinya dengan alam semesta. Wa man ra'al kauna zahira wa lam yaral mudhhir faqad ihtajabat basiratuhu bil kaun. Orang yang hanya melihat alam itu wujud, tapi dia lupa, dia tidak melihat kepada yang mewujudkannya, yaitu Allah, berarti mata hatinya terdinding dengan alam semesta itu. Wa man ihtajabat basiratuhu bil kaun fa huwa ma'al kaun. Orang-orang yang terdinding mata hatinya dengan alam semesta ini, maka dia itu beserta alam semesta, tidak beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpandangan selalu kepada makhluk, kita berpandangan selalu kepada asbab, kita lupa kepada Khalik, kita lupa kepada Musabbib, berarti kita ini ma'al kaun ngarannya. Kita ini hidup beserta alam, kada beserta Allah. Wa man ihtajabat basiratuhu bil kaun fa huwa ma'al kaun. Jikalau mata hatinya tertutup dengan alam semesta ini, maka dia beserta alam. Kalau orang tuh beserta alam macam apa? Kalau kita nih hidup beserta alam, kada beserta Allah. Kita melihat sesuatu ingat situ aja. Nah, kalau kita macam itu, intafakkara tawaqqafa fikruhu fil kaun. Jikalau dia berpikir, pikirannya terhingga sampai pada alam itu aja. Kalau kita melihat keindahan, ya paling-paling bagusnya gunung itu, bagusnya ini, ingat situ tuh bang. Kalau melihat ada sesuatu yang baik, baiknya ini, ingat situ, tawaqqafa fikruhu fil kaun.
terhenti pikirannya pada kaun itu, kada sampai kepada yang mencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang yang hidupnya beserta alam semesta. In tafakkara tawakkafa fikruhu fil kaun, jikalau dia berpikir, pikirannya terhenti pada kaun itu, pada alam itu. Padahal Allah menyuruh kita berpikir supaya kita dapat petunjuk siapa yang menciptakan. Kan diminta Allahumma tafakkarun, agar mereka berpikir siapa yang menciptakan, siapa yang menampakkan, siapa yang memberi hidayah, siapa yang memberi petunjuk. Ada ini kada, dia hanya berpikir sebatas itu alam semesta. Wa in shalla ilal kaun, jikalau dia sembahyang, sembahyangnya pun kepada alam semesta. Ini orang yang hidupnya beserta alam. Dia sembahyang, modelnya aja sembahyang, tapi padahal sembahyangnya itu adalah kepada alam semesta. Tergantung apa yang mendindingi kita. Misalnya hati kita didindingi oleh kedudukan, hati kita didindingi oleh jabatan. Artinya apa? Kita selalu menginginkan, mencintai, merindukan jabatan kedudukan. Nah andai kata dia sembahyang pikirannya pasti kepada kedudukan dan jabatan. Andai kata kita seorang pengusaha yang pikirannya adalah jual beli, yang pikirannya adalah keuangan, pikirannya adalah duit, ingat situ aja, dia lupa kepada yang menampakkan duit, dia lupa kepada yang menampakkan usaha, pikirannya hanya usaha dan duit. Andai kata dia sembahyang, pasti sembahyangnya kepada duit, pasti pikirannya dagangan, pasti pikirannya keuangan. Orang nang betani, orang nang jadi buruh, kalau dia hanya terbatas hidupnya beserta alam, andai kata dia sembahyang, pikirannya pasti pertaniannya, gawiannya, samuan. Wa in shalla idal kaun, jikalau dia sembahyang dia kepada alam. Maka itu juga hanya orang yang berilmu, dia menggali ilmu, dia menelaah ilmu, tapi dia lupa bahwa ilmu ini adalah merupakan sifat daripada sifat Allah. Ingat ilmunya aja. Nah, sampainya pun sembahyang, pasti dipikirkannya adalah ilmu. Nang dipikirkannya pasti ilmu. Macam kisah Imam Ghazali, waktu beliau belum mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dari Allah, beliau dalam kisahnya seorang ahli ilmu, beliau mengarang kitab masalah haid. Karang kitab masalah haidnya perempuan, ilmu fikih. Begitu asik mengarang, tiba-tiba orang sampai azan sembahyang, sidin jadi imam. Ading beliau bernama Ahmad Al-Ghazali umpat sembahyang di belakang di antara jamaah masjid itu. Nah, parahatan sembahyang, adiknya Imam Ghazali ini mufarakah lawan kakaknya Imam Ghazali. Nang imam kakak Imam Ghazali, si ading tahu-tahu mufarakah di pertengahan sembahyang, bulik ke rumah, ditakoni nang mama, kenapa kamu mufarakah kada mau ikut kakak? Nah, ujarna ading, hati kakak tuh berdarah najis, lu kada kau sembahyang umpat lawan orang nang benajis. Setelah selesai sembahyang, Imam Ghazali bulik ke rumah, ditakoni, kenapa hati ikam benajis wahai Ghazali? Jar ading ikam tadi. Imam Ghazali baru sadar bahwa waktu sembahyang tadi hati sidin mengatakan karangan masalah haid, masalah darah. Nah ini orang yang pikirannya kepada ilmu, sampai-sampai sembahyangnya pun dia menghadap kepada ilmu. Wa man shalla ilal kaun.